Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rindi Putri Utami dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perairan semester 3. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kualitas Air dan Keanekaragaman Plankton di Danau Cikaret, Cibinong, Bogor, yang dikutip dari jurnal E.H. Soliha, S.Y. Sri Rahayu, dan Triati Nurmiati Ningsih. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas limnologi dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Sri Utami Madiawati MKes. Isi jurnal yang pertama pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Bahan metode ada beberapa poin, diantaranya pengambilan sampel, analisis fisik, dan analisis kimia. Hasil dan pembahasan ada beberapa poin, diantaranya pengamatan parameter fisik dan kimia, fitoplankton, zooplankton, dan pengamatan parameter biologi. Yang pertama, pendahuluan. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu kesatuan. Plankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air. Plankton dalam perairan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Plankton memiliki fungsi ekologi sebagai awal produsen primer dan awal mata rantai dalam jaring makanan, sehingga plankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan perairan. Fitoplankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air yang berasal dari jasad nabati. Sedangkan zooplankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air yang berasal dari jasad hewani. Kandungan nutrien di perairan akan memengaruhi produktivitas danau. Produktivitas yang tinggi terjadi di perairan eutrofik, di mana perairan tersebut banyak menerima nutrien dari kegiatan manusia. Yang kedua, bahan dan metode. Alat dan bahan penelitian yang digunakan adalah mikroskop, objek gelas, cover gelas pipet 1 ml, pipet 10 ml, planktonet, botol plankton atau botol sampel, termometer, gelas ukur 50 ml, botol Winker, seksi disk, inkubator, tali rafia, dan deometer. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah air danau Cikaret, formalin 40%, alkohol, aquades, formalin 4%, NaOH, HCl, indikator fenoflaten, dan pH indikator. Penelitian dilakukan dengan metode survei lapangan. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 titik, yang pertama yaitu titik inlet, yang kedua titik tengah, yang ketiga outlet danau. Pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel yaitu dengan menyaring 20 liter air danau menggunakan planktonet. Hasil penyaringan yang tertampung dimasukkan ke dalam botol plankton, lalu ditetesin formalin 40%. Analisis fisik. Yang pertama, kecerahan air. Kecerahan air diukur menggunakan alat yang bernama seksi disk. Caranya, dimasukkan ke dalam air perlahan-lahan sampai tepat warna hitam putih tak terlihat. Yang kedua, suhu. Suhu air diukur dengan cara mencelupkan termometer beberapa menit ke dalam air. Analisis kimia. Yang pertama, pH. pH perairan diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara mencelupkan kertas pH di dalam air lalu dicatat. Yang kedua, penentuan kadar BOD. Yang ketiga, penentuan oksigen terlarut atau DO. Yang keempat, penentuan karbon dioksida CO2. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan pada malam hari menunjukkan perbedaan nilai kecerahan pada masing-masing lokasi. Suhu tinggi terdapat pada lokasi inlet dan outlet karena adanya sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar sehingga menyebabkan panas dan terjadi kenaikan suhu. Suhu berpengaruh langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fitoplankton, di mana suhu yang optimal mendukung pertumbuhan plankton 20-30 derajat Celcius, karena suhu sangat berpengaruh terhadap proses kimiawi dan biologi. Lebih jelasnya bisa dilihat di PowerPoint tabel 1 pengamatan parameter fisik dan kimia. Fitoplankton.
Fitoplankton yang ditemukan ada 3 kelas, yaitu Chloropeciae, Basilaropeciae, dan Cyanopeciae. Analisis kimia. Hasil identifikasi zooplankton pada 3 lokasi inlet, tengah, dan outlet yang terdapat 5 kelas, yaitu kelas Dapiidae, Machilopoda, Crustacea, dan Monogononta. Lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 2 komposisi genus pada 3 lokasi. Yang terakhir, pengamatan parameter biologi. Lebih jelasnya bisa dilihat di tabel PowerPoint dengan poin pertama nilai indeks keanekaragaman, yang kedua nilai indeks kemerataan, yang ketiga indeks dominasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kualitas air Danau Cikaret memiliki pH yang optimal untuk pertumbuhan plankton yang berkisar 6-8 dan kecerahan yang rendah. Sedangkan nilai BOD yaitu 5,6 sampai 7,5 mg per liter. Termasuk dalam kriteria tercemar sedang karena memiliki nilai BOD 5,6 sampai 7,5 mg per liter. Danau Cikaret memiliki nilai produktivitas primer yang rendah yaitu kurang dari 25 mg per liter. Indeks kemerataan Danau Cikaret 0,05 sampai 0,149. Indeks kemerataan 0,009 sampai 0,064. Indeks dominasi 0,01 sampai 0,972. Indeks keanekaragaman dan kemerataan plankton di Danau Cikaret tergolong pada kriteria rendah dan tidak ada plankton yang mendominasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.